بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwata fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita akan melanjutkan kajian kitab kita, masih membahas kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah Ushulus Sunnah li Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan pada minggu yang lalu kita sudah memberikan muqaddimah kepada kitab ini, di mana inti dari kitab ini menjelaskan tentang akidah ahli sunnah yang telah disepakati oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau orang bisa memahami isi kitab ini, ikhwatu fiddin, maka antum akan sangat mudah menilai seseorang ini dikatakan ahli sunnah atau bukan ahli sunnah. Karena kitab ini adalah kitab yang menjelaskan tentang kaedah-kaedah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Pada minggu yang lalu kita menjelaskan sedikit tentang perkataan beliau bahwa di antara pondasi ahli sunnah wal jamaah adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Jadi salah satu akidah ahli sunnah adalah kita berpegang teguh dengan apa yang ada padanya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti mereka. Ini yang disebut dengan akidah salaf. Kalau kita sering mendengar istilah salaf, salafiyun atau manhaj salaf, inilah yang dimaksud oleh perkataan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Yang dimaksud akidah salaf atau kita menisbatkan diri kepada salafiyun atau kita orang-orang salaf, artinya ketika kita memahami Al-Quran dan sunnah Rasul, kita kembali kepada pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk mengikuti mereka. Sampai di sini kita menjelaskan perkataan kemarin. Kemudian kita lanjutkan perkataan beliau, wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun. Kemudian di antara usul akidah ahli sunnah adalah tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah. Karena setiap bid'ah, kata Imam Ahmad, adalah sesat. Tapi pembahasan ini panjang ikhwan, saya harap antum sabar mendengarkan karena pembahasan ini harus ilmiah. Banyak orang yang tidak paham istilah bid'ah kemudian membid'ah-bid'ahkan. Sebelum saya melebar luaskan tentang permasalahan bid'ah ini, ikhwatu fiddin, kita tahu bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini ma'ruf, sering kita dengar di telinga kita.
Karena biasanya kalimat ini sering terlontar oleh seorang dai, seorang ustadz yang biasanya menjadi ciri-ciri ustadz Wahabi. Jadi orang-orang bilang itu membedakan ustadz Wahabi dengan enggak itu biasanya di muqaddimahnya. Kalau sudah muqaddimahnya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Wahabi, biasanya seperti itu. Ya. Kalau nggak ada itunya, ini bisa Wahabi, bisa tidak gitu. Tapi sebenarnya ikhwatu fiddin, kita tidak memasalahkan masalah Wahabi atau bukan Wahabi. Muqaddimah ini biasa Nabi SAW dakwahkan dalam setiap muqaddimah khutbahnya. Artinya bahwa Nabi SAW yang mencontohkan, kita hanya mengikuti saja. Cuman kita akan membahas tentang dari mana perkataan ini. Sebenarnya perkataan ini dari sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, dan juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dari hadis Jabir bahwa Nabi SAW pernah berkhutbah, kemudian dalam khutbahnya beliau memuji Allah, innal hamdalillah, seperti itu, sampai kepada perkataan beliau wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap hal yang baru itu bid'ah. Kemudian juga wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Lah lafaz ini ikhwatu fiddin juga tercantum dalam Sahih Muslim. Artinya lafaz-lafaz seperti ini termaktub dalam kitab-kitab hadis. Seperti di awal saya katakan, hadis ini dikeluarkan Imam Nasa'i, Imam Ibnu Khuzaimah, dan juga Imam Muslim. Akan tetapi yang jadi masalah tambahan wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan itu di neraka. Ini yang jadi masalah. Karena kata-kata setiap kesesatan di neraka ini adalah infiradun Nasa'i. Jadi Imam Nasa'i meriwayatkan hadis sendiri dengan membuat tambahan seperti ini. Lah Imam Nasa'i dan juga Ibnu Huzaimah juga demikian. Jadi kalau kita melihat bahwa tambahan setiap bid'ah itu di neraka, lafaz ini tidak terdapat dalam Sahih Muslim. Jadi lafaz ini keluar daripada Sahih Muslim, walaupun hadis itu asalnya di Sahih Muslim. Tetapi Imam Nasa'i dan Ibnu Huzaimah membuat tambahan dalam riwayatnya, setiap bid'ah itu di neraka. Khotfidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dari mana pengambilan jalan tentang bahwa setiap bid'ah itu neraka? Imam Nasa'i dan yang lainnya mengambil jalan dari Imam Ibnul Mubarak, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ja'far bin Muhammad As-Sadiq dari bapaknya, dari Muhammad ibn Ali Al-Bakir, dari Jabir, dari Nabi SAW, di mana dalam jalur ini terdapat kata-kata kullu bid'atin wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan itu di neraka. Ya. Akan tapi memang riwayat Imam Nasa'i yang memiliki tambahan setiap kesesatan di neraka, maksudnya setiap bid'ah adalah sesat, setiap kesesatan di neraka. Tambahan setiap kesesatan di neraka ikhwatu fiddin memang diselisihi oleh banyak kalangan ahli hadis. Seperti di antaranya hadis Al-Waqi' dari Sufyan Ats-Tsauri dengan sanad yang terdapat dalam Sahih Muslim, dan juga dengan sanad yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, di mana tidak disebutkan kalimat itu. Artinya hanya sampai kepada kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sampai di sini saja. Ya. Ini riwayat yang banyak baik dalam Sahih Muslim atau Imam Musnad Imam Ahmad. Akan tetapi Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Khuzaimah kemudian menambahkan wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan itu di neraka. Sebenarnya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, sebagian besar riwayat kalau kita melihat secara ilmiah gitu kan, riwayat-riwayat yang ada baik yang terdapat dalam Sahih Muslim atau Musnad Imam Ahmad atau yang lainnya,
Para ulama menganggap bahwa tambahan setiap kesesatan di neraka itu adalah tambahan syadz. Tambahan yang syadz, tambahan yang lemah. Syadz ya. Yang menyelisihi lafadz hadis gitu kan. Akan tetapi ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, walaupun demikian banyak kalangan sahabat Rasul yang mengatakan kalimat ini walaupun sanadnya mauquf sampai kepada sahabat. Seperti perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian juga perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan juga perkataan yang lainnya yang mengatakan setiap kesesatan itu neraka. Dan para ulama mengatakan seperti yang dinyatakan Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Subulus Salam, bahwa makna setiap kesesatan di neraka ini secara makna benar, walaupun secara lafaz memang diperselisihkan tentang sahih dan tidaknya ya. Tetapi secara makna benar, secara makna benar bahwa setiap pemilik kesesatan itu di neraka, karena tidak mungkin kesesatan di sorga, pasti di neraka kan gitu. Tapi khotufidin itu secara ilmiah sanad dari kata-kata setiap yang kita dengar wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saya ingin katakan ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla di sini, bahwa kalau kita bicara bid'ah, maka bid'ah itu ulama menggolongkan termasuk dosa kedua berat setelah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi syaitan itu berusaha menggoda orang itu pertama syirik dulu. Kalau tidak bisa maka dijerumuskan kepada bid'ah. Kalau tidak bisa baru dijerumuskan kepada maksiat. Kalau tidak bisa baru kemudian disuruh untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itulah khutuwati syaitan namanya, langkah-langkah syaitan. Akan tapi ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita sudah singgung kemarin bahwa yang namanya syaitan atau iblis itu lebih suka kepada ahlul bid'ah, orang yang melakukan bid'ah, daripada orang yang melakukan maksiat. Kenapa? Ada dua hal. Pertama, karena para pelaku maksiat walaupun mereka tidak memiliki gelar doktor, profesor, pasti mereka tahu bahwa perbuatannya maksiat. Contoh saja, seseorang minum khamar, seseorang berzina, seseorang membunuh, seseorang mencuri, tidak ada manusia yang membenarkan perbuatan ini, hatta orang yang melakukannya. Tanya pencuri itu, Pak, nyuri itu bagus apa enggak? Enggak ada pencuri mengatakan, oh nyuri itu bagus, ya, berpahala gitu. Enggak ada, ya kan? Coba tanya orang yang berzina, berzina itu haram atau berpahala? Ya, orang yang melakukannya mengatakan haram. Ya kan? Bagaimana membunuh? Membunuh itu berpahala tidak? Enggak ada orang mengatakan bunuh itu pahala, kecuali jihad lain ceritanya. Ya. Tapi kalau ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, artinya membunuh ini dalam rangka kezaliman, pelakunya sendiri mengatakan ini enggak boleh, sesat. Ya. Berbeda dengan pelaku bid'ah. Kalau pelaku bid'ah mengatakan bahwa perbuatan ini berpahala, sehingga mereka sanggup mengeluarkan harta, sanggup mengeluarkan waktu, sanggup mengeluarkan tenaga, bahkan jiwa pun mereka serahkan untuk bid'ahnya. Ini satu. Yang kedua, para pelaku maksiat ikhwatu fiddin, tidak ada orang yang menginginkan keturunannya untuk bermaksiat. Makanya saya katakan tidak ada orang yang gemar minum khamar berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan keturunanku para peminum khamar. Ada? Nggak ada. Gila kalau ada. Ya kan? Atau para pezina, ya Allah jadikan keturunanku mereka para pezina. Ya. Jadikan keturunanku mereka para pembunuh. Nggak ada orang yang berdoa seperti ini kecuali orang gila. Ya. Kalau dia orang waras ikhwatu fiddin, dia tidak mungkin menginginkan keluarganya melakukan maksiat. Berbeda dengan bid'ah. Kalau bid'ah itu ikhwatu fiddin, mereka menginginkan keluarganya untuk melakukan hal yang sama dengan orang tuanya. Sehingga di antara mereka ada yang menyekolahkan anaknya untuk melakukan bid'ah. Di pesantren kan tempat pesantren yang diajarkan bid'ah di situ. Bahkan kalau seandainya anaknya kemudian menjadi ahli sunnah, terkadang ada orang tua yang ngusir anaknya. Nggak mau saya anak seperti kamu, nanti kalau saya mati kayak bangkai. Nggak didoain, nggak ada kenduri, nggak ada ini, macam-macam. Ya kan?
Artinya bahwa ikhwatu fiddin, bahwa disinilah letaknya kenapa para ulama mengatakan bahwa iblis lebih senang kepada ahli bid'ah daripada ahli maksiat. Karena ahli maksiat dia mudah tobatnya kalau diingatkan, tapi kalau ahli bid'ah susah tobatnya walaupun diingatkan beberapa kali. Bahkan justru dia menentang nasihat. Kibar, kesombongan ada pada dirinya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga yang saya ingin luruskan kepada antum ikhwan, bahwa tidak mengharuskan orang yang melakukan bid'ah, tidak mengharuskan orang yang melakukan bid'ah dikatakan ahli bid'ah. Antum jangan setiap orang yang melakukan bid'ah dikatakan ahli bid'ah. Tidak demikian. Ya. Artinya bahwa lihat, kalau dia melakukannya, umpamanya ada sebuah perbuatan yang dianggap bid'ah, ya. Kalau dilakukan terus-menerus dan tidak dianggap bid'ah kalau dilakukan tidak terus-menerus. Karena kalau orang tidak paham ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terkadang orang baru belajar sunnah mendengar bahwa orang ini melakukan bid'ah, langsung itu katakan bid'ah. Tidak demikian. Karena ada hal-hal yang dilakukan terus-menerus kemudian dikatakan bid'ah, ada hal yang mungkin sekali dua kali tidak dikatakan bid'ah. Contoh seperti yang sudah saya katakan, perkataan shadaqallahul azim. Ketika kita mendengar orang membaca Quran, kita sering di ujung setelah membaca Quran ada orang mendengar shadaqallahul azim. Ya. Kalau dia terus membaca shadaqallahul azim setiap dia selesai baca Quran, ya bid'ah. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Ya. Tapi kalau sekali-kali dia melakukannya shadaqallahul azim dan bukan istimrar terus-menerus, maka tidak dikatakan bid'ah. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakannya. Suatu ketika Nabi SAW pernah naik ke atas mimbar, kemudian digendongnya Hasan dan Husain, kemudian diciumnya Hasan dan Husain. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sadaqallahul azim, innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Rasul. Maha benar atas segala firman-Nya. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah. Inni ra'aituhuma falam asbir. Aku melihat keduanya dan saya tidak sabar. Akhirnya saya angkat dan saya cium. Rasul mengatakan sadaqallahul azim. Ya. Artinya kalau sekali-kali tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau kemudian dijadikan terus-menerus, wah berarti dia melakukan bid'ah. Kalau sampai didakwahkan kepada orang bisa jadi ahli bid'ah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita katakan bahwa ini harus diluruskan karena tidak semua perkara yang mungkin dianggap bid'ah kemudian orang yang melakukannya melakukan perbuatan bid'ah. Ini harus didudukkan, Kemudian perkataan setiap bid'ah sesat, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Memang sebagian para ulama ada yang mengambil dengan zahir hadis ini. Jadi ada sebagian para ulama mengambil zahir hadis ini seperti Imam Ahmad, kemudian Al-Imam Ibnu Rajab, kemudian Imam Asy-Syatibi, kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Mereka mengambil zahir hadis ini. Ketika mereka mengatakan setiap bid'ah adalah sesat, berarti tidak ada bid'ah yang tidak sesat. Artinya tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah sesat. Ada ulama yang mengambil zahir hadis ini. Ya. Pokoknya setiap perbuatan yang tidak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dinasabkan ke dalam syariat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka perkara itu bid'ah. Tidak ada bid'ah hasanah, tidak ada bid'ah dhalalah, semua bid'ah dhalalah. Ini pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ada yang membagi bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah madmumah. Jadi ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik. Ya. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Inilah yang kemudian dikatakan oleh Iz ibn Abdis Salam yang dikenal dengan Sultanul Ulama, pemimpinnya para ulama. Kemudian juga Imam Nawawi rahimahullahu taala,
pengarang kitab Syarah Sahih Muslim, kemudian juga Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya pengarang kitab Sahih Fathul Bari Sahih daripada kitab Sahih Bukhari, bahkan yang lainnya seperti Imam Suyuti. Mereka mengatakan bahwa bid'ah itu ada dua, al bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Ya. Artinya ada bid'ah sesat, ada bid'ah yang baik. Kok bisa? Berarti benarlah orang-orang itu ada bid'ah hasanah. Ya. Kita katakan ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang dimaksud mereka para ulama yang membagi bid'ah itu jadi dua. Ada bid'ah yang dhalalah, ada bid'ah yang hasanah. Kalau kita teliti dari contoh-contoh yang mereka sodorkan kepada kita dari bid'ah hasanah, sebenarnya perselisihan baik kelompok pertama yang mengatakan tidak bid'ah kecuali dhalalah saja, atau pendapat yang kedua ada bid'ah dhalalah dan hasanah. Kalau kita melihat contoh-contohnya, sebenarnya perselisihan mereka itu hanya dalam perselisihan masalah lafzi saja, masalah lafaz saja. Karena sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam lagi, maka sebenarnya setiap bid'ah itu sesat. Ya. Bahkan kalau antum membaca kitab ataupun mengambil risalah yang dikarang oleh Al-Imam Izz bin Abdissalam yang dikatakan Sultanul Ulama itu, dia membagi bahwa bid'ah itu ada 5. Jadi bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah mustahab, ada bid'ah mubah, ada bid'ah haram, dan ada bid'ah makruh. Jadi Izz bin Abdissalam membagi bid'ah itu menjadi 5. Bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah haram, dan bid'ah makruh. Bagaimana kok bid'ah wajib? Wajib buat bid'ah gitu kan? Padahal setiap bid'ah sesat. Maka kalau kita lihat contohnya, Izz bin Abdissalam mengatakan bid'ah wajib itu seperti apa? Seperti katanya bid'ah wajib itu mempelajari nahwu, bahasa Arab. Ini bid'ah wajib. Kemudian mempelajari akidah. Kemudian mempelajari jarh wa ta'dil, ya. Ataupun sahih dan tidaknya sebuah hadis atau sebuah riwayat, maka ini bid'ah wajib katanya. Ya, bid'ah wajib. Lah, sebenarnya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau mereka mengatakan bid'ah wajib contohnya seperti ini, ya kita katakan bahwa yang mengatakan setiap bid'ah sesat pun tidak mengatakan ini bid'ah. Ya. Jadi ulama yang pertama yang mengatakan bahwa semua bid'ah sesat, mereka mengistilahkan dengan istilah masalihul mursalah. Kalau antum belajar usul fikih tahu namanya masalihul mursalah. Artinya tidak mungkin sebuah kewajiban sempurna kecuali dengan perkara-perkara ini, maka perkara ini menjadi wajib dipelajari. Contoh, antum tidak bisa belajar Quran kecuali belajar bahasa Arab, maka demi kita memahami Al-Quran wajib belajar bahasa Arab. Ya. Jadi itu kelompok yang pertama mengatakan masalihul mursalah, tapi kelompok yang kedua mengatakan bid'ah hasanah. Inilah bid'ah hasanah. Jadi contoh bid'ah hasanah itu belajar bahasa Arab, belajar akidah, belajar jarh wa ta'dil, belajar mensahihkan dan melemahkan hadis. Ini namanya bid'ah hasanah. Ya, bid'ah hasanah. Cuman kelompok yang mengatakan bahwa tidak ada bid'ah kecuali sesat mengatakan itu bukan bid'ah tapi masalihul mursalah. Akan tapi ikhwatu fiddin, kedua ulama walaupun yang satu mengatakan bid'ah hasanah, yang satu mengatakan masalihul mursalah, keduanya sepakat bahwa tidak boleh melakukan syariat kecuali yang disyariatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kan hanya istilah saja. Ya. Hanya istilah saja. Bukan berarti kemudian yang tidak diajarkan di zaman Rasul dikatakan bid'ah hasanah, bukan. Ya. Bisa dipahami enggak ini? Atau antum enggak paham? Hah? Paham? Ya sudah dengerin aja lah kalau enggak paham. Terlalu dalam ya belajarnya. Tapi ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua ada bid'ah mustahabbah, bid'ah sunnah. Ya, ini bid'ah sunnah lagi. Apa ini bid'ah sunnah ini?
Lah, beliau mengatakan bid'ah sunnah ini contohnya seperti binaul madaris. Membangun madrasah-madrasah kayak bangun pesantren di Jabal Rahmah ini, menurut Iz bin Abdissalam bid'ah ini, bid'ah sunnah. Ya. Atau contohnya mengajarkan manusia belajar gitu kan, mengajarkan Quran. Ini bid'ah ya, bid'ah sunnah ya. Ataupun seperti membuat ribat gitu, tempat-tempat pos-pos gitu kan, untuk menyelamatkan negara gitu di perbatasan-perbatasan gitu kan. Ini dikatakan bid'ah sunnah ya. Sebenarnya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, mereka mengatakan bid'ah hasanah, dan ini karena bid'ah sunnah yang seperti ini. Tapi kita katakan bahwa kelompok yang pertama mengatakan ini bukan bid'ah, memang ini masyru' disyariatkan ya. Tapi kelompok yang kedua seperti Iz bin Abdissalam, Imam Nawawi, Ibnu Hajar dan yang lainnya seperti Imam Suyuti mengatakan ini bid'ah hasanah. Bahkan dikatakan bid'ah mustahabbah, bid'ah sunnah. Jadi bangun pesantren itu bid'ah sunnah. Mengajarkan orang agama itu bid'ah sunnah gitu kan. Kemudian yang nomor 3 ada bid'ah mubah. Mereka mengatakan bid'ah mubah. Bid'ah mubah itu seperti umpamanya memperluas rumah gitu kan, membeli pakaian baru. Kalau antum punya warung, antum buat cabang di mana-mana kuliner gitu kan. Lah ini bid'ah mubah namanya. Bid'ah yang boleh. Di zaman Rasul kan nggak ada. Ya. Cuman di zaman sekarang kita ada beli kendaraan, beli mobil. Di zaman Rasul nggak ada mobil. Ya, kita beli mobil. Bid'ah yang boleh. Ya kan? Itu menurut Iz bin Abdissalam. Pokoknya setiap yang tidak ada di zaman Rasul maka bid'ah. Maksudnya dalam perkara-perkara yang sifatnya mubah gitu. Ada di sana namanya bid'ah makruh. Seperti apa? Mempercantik masjid. Karena Rasul SAW melarang. Bahkan termasuk alamatul qiyamah seseorang mempercantik masjid. Berarti mempercantik masjid ini, yang kata Nabi SAW, saya tidak diperintah untuk mempercantik masjid. Kalau ada orang yang mempercantik masjid, berarti dia telah melakukan bid'ah, tapi bid'ah makruh namanya. Menurut kelompok yang kedua, ini bid'ah makruh. Ya, kalau kelompok yang pertama ya memang tidak boleh, Rasul melarang. Ya, sama-sama tidak bolehnya sebenarnya. Ada juga bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan gitu kan. Ya seperti membuat syariat dalam agama Allah. Maka ini bid'ah muharramah. Tapi inti daripada perselisihan, baik ulama yang membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah dhalalah dan bid'ah hasanah, ataupun bagi ulama yang mengatakan tidak ada bid'ah kecuali dhalalah, perselisihan mereka hanya perselisihan lafaz. Sebab kalau kita lihat contoh-contohnya ini bukan bid'ah. Ya, memang disyariatkan. Seperti contohnya apa tadi? Seperti contohnya mempelajari bahasa Arab, memang disyariatkan, dianjurkan, bukan bid'ah. Ya kan? Belajar hadis, bid'ah, memang dianjurkan. Ya. Membangun pesantren, membangun masjid, mengajari orang, memang dianjurkan, bukan bid'ah itu. Berarti dari sini bahwa perselisihan itu hanya perselisihan lafaz, bukan perselisihan secara hakikat. Ya. Beda kalau yang dimaksud bid'ah hasanah itu yang ma'ruf dikenal gitu kan, yang tidak ada di zaman Nabi SAW, yang dinasabkan ke dalam ibadah kemudian dikatakan bid'ah hasanah. Lah ini lain lagi, tidak ada ulama yang mengatakan seperti ini. Tidak ada ulama yang mengatakan seperti ini. Karena bid'ah itu sesat semuanya berdasarkan perkataan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa dari sini kita mengetahui bahwa perselisihan para ulama baik yang membagi bid'ah menjadi dua atau bid'ah cuma satu, dhalalah gitu, maka sebenarnya perselisihan mereka dalam bab perselisihan lafzi saja, tidak sampai kepada maknawi atau hakiki. Terus contoh yang lain ikhwatu fiddin, sesuatu yang seseorang dianggap bid'ah kalau dilakukan terus menerus, tapi kalau tidak dilakukan tidak terus menerus tidak bid'ah. Ya.
Karena terkadang ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang sampai dalil kepadanya dan dia mendapatkan ulama yang digemarinya itu mensahihkan hadis. Tapi ada juga yang sampai kepadanya dan ulama yang digemarinya mengatakan tidak sahih hadisnya. Kemudian bagi yang mensahihkan ini sunnah, bagi yang melemahkan ini bid'ah. Contoh, mengusap muka ketika habis doa. Kan ada, ya, antum berdoa habis itu ngusap. Kita sering, ya kan? Sebenarnya masalah hukum mengusap muka setelah doa ini berawal daripada hadis yang menjadi perselisihan para ulama. Apakah hadis ini dhaif? Apakah hadis ini sahih? Ketika Nabi SAW mengatakan, idza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni akuffikum wala tas'aluhu bi zuhuriha. Kata Nabi SAW, apabila kalian meminta kepada Allah, mintalah dengan telapak tangan kalian seperti ini, ya, dan jangan meminta seperti ini. Ada orang begini-begini kan, kalau bala gini gitu kan, kalau nikmat gini gitu. Nggak ada, ya doa ya gini, mau bala mau nikmat ya gini. Kenapa mesti dibolak-balik gini? Ya, benih gini saja. Kemudian ada tambahan yang mengatakan summa afidu ala wujuhikum. Kemudian setelah itu kau usapkan kepada wajah kalian seperti ini. Lah tambahan kemudian usapkan kepada wajah kalian, ini menjadi khilaf para ulama. Ya, menjadi khilaf panjang para ulama. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, hadis ini hasan bagi beliau. Beliau menghasankan hadis ini. Siapa yang tidak kenal Ibnu Hajar, seorang pakar hadis? Dia yang mensyarah kitab Sahih Bukhari. Siapa yang tidak kenal kepakaran beliau dalam hadis? Beliau menghasankan hadis ini. Berarti bagi orang yang berpendapat tentang hasannya hadis ini seperti mengikut pendapat Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, maka mengusap begini sunnah bagi dia. Antum tidak bisa membid'ahkan. Jangan lakukan bid'ah. Kenapa bilang bid'ah? Nggak ada hadisnya, nggak paham dia. Ada hadisnya, dihasankan oleh Imam Ibnu Hajar. Ya. Akan tapi bagi para ulama yang lain mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Tambahan kemudian usapkan kepada wajah-wajah kalian ini dhaif. Kenapa? Karena walaupun disatukan seluruh jalur riwayat tidak bisa naik kepada hasan li ghairi. Sehingga hadis ini tetap dhaif. Bagi yang mendhaifkan berarti bid'ah. Paham ya? Jadi terkadang orang menganggap ini perbuatan bid'ah karena melemahkan hadis, terkadang mengatakan di sunnah karena mensahihkan hadis. Dua-duanya ada ulamanya. Lah dari sinilah kita tidak boleh gegabah mengatakan sesuatu itu bid'ah. Kalau ada orang ngusap muka ketika doa, jangan langsung bid'ah. Ya. Khutufidin yang dimuliakan. Kalau dia mengatakan ini hadisnya dihasankan oleh para ulama, salah satunya Imam Ibnu Hajar. Siapa yang tidak kenal Ibnu Hajar? Antum mau apa? Ya kan? Antum lebih pandai daripada Ibnu Hajar. Kalau antum di debat begitu kan stres juga antum. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimah. Dan yang lain contoh seperti salat tasbih. Salat tasbih, ya. Sebagian para ulama menganggap salat tasbih itu hasan hadisnya, seperti siapa? Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau menghasankan hadisnya. Ya. Kalau sudah menghasankan berarti ada salat tasbih dan tidak dikatakan bid'ah. Ya. Tapi bagi para ulama yang lain seperti pendahulu-pendahulu, para ulama seperti Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala menganggap bahwa hadisnya tidak benar. Hadisnya dhaif, hadisnya tidak diterima. Ya kan? Sehingga mereka mengatakan salat tasbih itu bid'ah. Berarti di sini perselisihannya masalah sahih dan tidaknya sebuah riwayat. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Atau mungkin contoh yang lain seperti meletakkan pelepah kurma di kuburan. Ya kan? Nabi SAW pernah suatu ketika mendengar ada dua kuburan yang sedang disiksa penghuninya. Kemudian Rasul mengambil pelepah kurma dan membelahnya kemudian meletakkan di kuburannya. Ketika ditanya, "Kenapa Anda lakukan wahai Rasul?" Maka Rasul mengatakan supaya meringankan azab keduanya, karena keduanya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah keduanya diazab kecuali melakukan dosa besar. Salah satunya adalah namimah, tukang adu domba dan tidak bersih ketika buang hajat. Ya kan? Rasul meletakkan apa? Jaridah di situ, pelepah kurma. Ya.
Sebagian para ulama mengatakan ini khusus bagi Nabi, ya. Sehingga orang yang melakukan seperti itu melakukan bid'ah dengan alasan bahwa kenapa ini khusus bagi Nabi? Karena tidak ada sahabat yang melakukan setelahnya. Kalau memang ini sunnah, tentu sahabat akan melakukan sebagaimana Rasul melakukan. Tapi tidak ada sahabat yang melakukan kecuali Nabi. Berarti ini bid'ah karena khusus bagi Nabi. Yang lain mengatakan tidak. Bid'ah dari mana? Bukankah kita disuruh mengikuti Nabi? Bukankah sunnah adalah setiap perbuatan, perkataan dan penetapan Nabi? Saya kan hanya mengikuti perbuatan Nabi. Anda mau apa kan gitu? Ya. Jadi terkadang seperti itu. Makanya dari sini ikhwatu fiddin, seseorang tidak langsung kemudian memvonis seseorang bid'ah itu, kecuali harus paham dulu supaya tidak mudah menjadi apa? Menjadi tabdi, membid'ah-bid'ahkan orang. Inilah kelembutan ahli sunnah di sini. Kita tidak memiliki manhaj takfir, mudah mengkafirkan orang, mudah mengatakan fulan mubtadi ahli bid'ah, kecuali dengan syarat yang ditentukan para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Taib. Kemudian kita membahas tentang apakah kita menghukumi bahwa setiap orang yang melakukan bid'ah itu di neraka. Kita sudah tahu riwayatnya tadi. Memang riwayatnya shadz ya. Akan tapi secara makna sahih, dan banyak riwayat yang mauquf sampai kepada para sahabat bahwa setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat itu di neraka. Berarti boleh nggak kita katakan bahwa setiap pelaku bid'ah itu di neraka? Ya. Pertanyaannya di sini. Maka ini terjadi silang pendapat di antara para ulama. Apakah kita katakan bahwa setiap ahli bid'ah itu di neraka dan kita katakan secara mutlak seperti itu, ataukah gimana? Pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwa setiap ahli bid'ah itu di neraka. Ini pendapat yang pertama, secara mutlak. Ya. Mereka mengatakan bukan hanya di neraka, bahkan setiap ahli bid'ah itu kekal di neraka. Dan ini pendapat yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dari pendapat orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, dan orang-orang Khawarij. Mereka mengatakan bahwa para pelaku bid'ah itu di neraka, dan kalau sudah masuk neraka mereka tidak akan keluar darinya. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, mereka membedakan antara bid'ah dalam masalah ilmiah, maksudnya masalah i'tiqadiyah, masalah akidah, dengan bid'ah dalam masalah amaliyah, masalah hukum. Ya. Kalau masalah amaliyah, masalah ilmiah, masalah i'tiqad, maka mereka mengatakan kita katakan bahwa seorang ahli bid'ah yang terjerumus pada bid'ah dalam masalah i'tiqad akidah, maka dia di neraka. Ini kelompok yang kedua. Adapun bid'ah yang sifatnya amaliyah, sifatnya hukum, ahkam gitu kan, maka tidak bisa dikatakan di neraka. Ini kelompok yang kedua, dan ini bersumber dari ahli kalam. Dan ini bersumber dari ahli kalam, dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya. Akan tapi ikhwatu fiddin, tentu pendapat yang terakhir, dan ini pendapat ulama salaf ya, mengatakan, dan pendapat yang betul, bahwa kita tidak boleh menghukumi atas setiap bid'ah secara mutlak bahwa dia kufur atau tidak kufur, di neraka atau tidak neraka gitu kan. Karena terkadang bid'ah itu ada yang mengeluarkan pelakunya dari Islam alias kafir, ada yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam alias masih mukmin, mungkin kategorinya fasik saja. Nah, dari sini maka ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tidak bisa mengatakan ahli bid'ah di neraka gitu, nggak bisa. Ya, karena bid'ah itu ada tingkatannya. Ada sampai kepada taraf kafir, ya jelas kita katakan di neraka gitu kan. Tapi kalau tidak sampai kepada taraf kafir, hanya fasik saja, berarti apa? Tahta masyiatillah, berarti di bawah kehendak Allah. Nah, di sini menunjukkan agar jangan tergesa-gesa menghukumi fulan di neraka. Ya, karena banyak juga yang kemudian orang kenal sunnah membid'ah-bid'ahkan dengan mudah sampai orang tuanya dibid'ah-bid'ahkan. Jangan nanti masuk neraka, orang tuanya dimasukkan ke neraka gitu kan. Ini kan masalah ya kawan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik, kemudian tentang masalah dhabit. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu
mereka sudah membuat sebuah kaedah kapan bid'ah itu dikatakan bisa menjadikan pelakunya kafir, kapan tidak dikatakan pelakunya kafir. Ini para ulama sudah menyebutkan tentang hal ini gitu kan. Di antaranya para ulama mengatakan, adapun kalau seseorang mengingkari sesuatu yang sudah maklum, yang sudah mutawatir, yang sudah menjadi kesepakatan para ulama, ya, yang sudah jelas dalam agama ini, kemudian dia ingkari, ya, maka ini bisa kafir pelakunya. Contoh solat wajib ini sudah maklum, ya kan, puasa Ramadan. Kalau sampai orang mengingkari solat wajib, puasa Ramadan, hukum haji, kafir. Karena ini perkara-perkara yang sudah disepakati berdasarkan Quran, Sunnah dan ijma' kesepakatan para ulama. Dan seluruh umat Islam tahu ini wajib, gitu kan. Kalau diingkari, dia bisa kufur. Ya. Kemudian juga, atau dikatakan annahu halala haraman atau ahalla haraman. Halala haraman, menghalalkan yang haram, atau harrama halalan, dia menghalalkan yang haram. Allah sudah menghalalkan, Anda haramkan. Allah sudah haramkan, Anda halalkan, gitu kan. Nah, maka ini menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan, maka ini bisa menjadikan pelakunya kufur. Ya. Atau yang lainnya, sesuatu yang yunazzahullahu anhu, au yunazzahu anhu kitabuhu, au yunazzahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam nafyan au itsbatan, sesuatu yang Allah telah mensucikan, Al-Quran telah mensucikan, kemudian Rasul telah mensucikan, baik secara peniadaan atau penetapan setelah seperti bab nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla umpamanya, maka kalau seseorang mengingkarinya, maka dia bisa kufur. Ya, sesuatu yang disucikan dari Allah atau ditetapkan bagi Allah jangan sampai diingkari. Ya, seperti umpamanya contohnya bid'ah Jahmiyah. Mereka mengingkari sifat-sifat Allah, bahkan bukan hanya mengingkari sifat Allah, Jahmiyah itu sampai nama dan sifat diingkari. Mereka mengatakan Allah tidak memiliki nama dan Allah tidak memiliki sifat. Ini kufur. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa 500 lebih para ulama di zamannya mengkafirkan Jahmiyah. Karena kesesatan mereka luar biasa gitu kan. Ya. Itu diantaranya. Ataupun Qadariyah yang mereka mengingkari ilmu Allah. Ini kufur. Ya. Orang-orang Qadariyah yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menjadikan kufur. Ataupun orang-orang yang kemudian mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, atau dikenal dengan musyabbihah. Ya, Allah diserupakan dengan makhluk. Naudzubillah. Ya, maka mereka juga bid'ahnya sampai mukaffirah gitu. Lah di sana ikhwatu fiddin tidak semua, atau yang lainnya contohnya orang-orang bid'ah batiniyah dan qaramithah gitu kan, yang mereka sengaja hendak menghancurkan agama dan membuat keraguan dalam hati-hati manusia dengan membagi Islam itu dua, kan, orang-orang sufi, orang-orang qaramithah, orang-orang batinnya kan gitu. Jadi Islam itu dibagi dua kata mereka, ada zahir, ada batin. Ya. Mereka mengatakan kalau sholat, zakat, haji, puasa itu namanya zahir, dan itu hanya dikerjakan oleh orang awam saja. Ya. Adapun batin, ini lain lagi. Ini hanya diketahui oleh orang-orang yang khusus, yang levelnya sudah sampai tingkat ma'rifat gitu kan. Ini kufur ya kawan. Gimana kemudian ajaran Islam seperti ini? Ini menghancurkan Islam namanya. Membuat keraguan-raguan dalam agama. Masa sholat dikatakan ini perbuatan orang awam, yang tidak sholat dikatakan orang hebat? Ya. Ini bisa kufur. Oleh karena itulah maka ini disebut dengan bid'ah yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Hati-hati bid'ah-bid'ah yang seperti ini gitu kan. Lah ada bid'ah yang tidak demikian gitu kan. Ada bid'ah yang tidak sampai kepada kekafiran, contohnya bid'ah marwaniyah contohnya. Bid'ah marwaniyah itu seperti mengeluarkan mimbar ketika sholat id. Itu bid'ah marwaniyah. Ya. Ataupun ketika sholat id Anda mendahulukan khutbah daripada sholat. Atau mengakhirkan sholat, seperti Marwan itu pernah mengakhirkan sholat sholat Jumat sampai mendekati waktu asar.
khutbahnya panjang, gitu kan? Karena dia kalau berkhutbah itu nggak didengar, makanya dia sengaja khutbah dulu sampai mendekati asar baru sholat Jumat. Bayangkan, ini bid'ah pernah dilakukan oleh Khalifah Marwan. Lah di zaman Khalifah Marwan banyak para sahabat, tapi sahabat tidak sampai mereka bergerak untuk menumbangkan khalifah. Artinya mereka mengatakan bahwa bid'ah seperti itu tidak mengeluarkan dari Islam. Tetap aja mereka berbaiat kepada Khalifah Marwan. Padahal di situ ada banyak para sahabat Rasul. Ya, itu contoh di antara bid'ah yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi yang jelas ikhwatu fillah bahwa bid'ah itu tatafawat, artinya bertingkat-tingkat. Ada yang parah, ada yang ringan gitu kan. Maka harus dirinci, dan rinciannya karena tidak cukup waktu, insyaallah kita rinci pada lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.